Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini ketemu lagi dengan saya pribadi, Harusura Nugraha, tentunya dalam penanganan penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan berikan suatu edukasi, pengetahuan, pembelajaran, ataupun sharing pengalaman saya terkait dengan penanganan penyakit saraf tersebut. Jadi yang akan saya angkat seperti yang sudah ada dalam thumbnail dan judul video yang Anda klik tadi, yaitu 3 kesalahan penderita penyakit saraf tersebut yang menyebabkan dia tidak cepat sembuh. Nah, mengapa saya mengangkat hal tersebut teman-teman? Karena saya jumpai di lapangan banyak sekali teman-teman dan orang-orang, entah itu mulai dari muda, tua, hingga lanjut usia, dia menderita penyakit saraf tersebut yang sudah kronis dan tidak sembuh dalam waktu bertahun-tahun. Nah, teman-teman, di sini jika kalian melihat video ini, alangkah baiknya ketika kalian ingin segera sembuh dari penyakit saraf tersebut, alangkah baiknya kalian mendengarkan suatu nasihat dan pesan ini, pesan dari saya pribadi kepada kalian, untuk teman-teman mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian. Karena apa? Karena tentunya video ini saya buat bukan rekayasa, bukan abal-abal, tetapi video ini saya khususkan buat kalian. Gunanya untuk apa? Karena saya itu merasa suatu kasihan pada teman-teman di luar sana, banyak yang mengalami penderita sakit saraf tersebut, tetapi dia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan, mana pengobatannya bagaimana, cara-caranya untuk mengatasi gimana. Yang ada, dia itu ketika menderita penyakit saraf tersebut, dia itu yang pertama akan merasa down, kemudian mentalnya akan menurun, kemudian dia tidak melakukan suatu ikhtiar dan lain sebagainya. Kan ketika saya melihat seperti itu justru saya merasa kasihan. Jadi saya sebagai alumni nih, dalam tanda kutip alumni penderita penyakit saraf tersebut, yang sekarang saya sudah bisa sembuh, sudah bisa bebas, maka saya memberikan suatu pengalaman ini dan mohon suatu pesan dan nasihat ini, mohon segera atau teman-teman bisa mengaplikasikannya, bisa mengambil suatu manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Jadi teman-teman, 3 kesalahan penderita penyakit saraf tersebut ini kalian harus benar-benar menghindarinya. Nah, apa saja? Yang pertama, kesalahan penderita penyakit saraf tersebut yang pertama ini cukup umum. Karena apa kesalahannya? Yaitu ketika kita menderita penyakit saraf tersebut, kita tidak melakukan suatu terapi apa-apa, atau kita hanya berdiam diri saja di rumah, entah itu tiduran, entah itu ya hanya berdiam diri pasrah meratapi suatu masa depan. Nah, itu adalah suatu kesalahan teman-teman. Karena apa? Ketika kita menderita penyakit saraf tersebut, tentunya nih tubuh kita yang pertama akan sakit, berdiri saja sakit, tiduran ya sakit, duduk juga sakit, dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis secara tidak langsung kita akan mengurangi suatu aktivitas kita. Jadi kita hanya tiduran saja, kita hanya duduk dan meminta atau mencari suatu zona nyaman. Zona nyaman itu adalah ketika kita mencari enaknya saja, jadi kita cuma tiduran, kita tidak melakukan suatu peregangan dan lain sebagainya. Nah, itu harus dihindari, karena ketika kita menderita penyakit saraf tersebut tidak melakukan suatu gerakan apa-apa, justru otot-otot pada bagian tubuh kita akan lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, saraf-sarafnya yang tadinya lancar mengirimkan suatu impuls dalam tubuh dari otak ke seluruh tubuh, itu dia akan lambat laun akan terhambat teman-teman. Karena apa? Karena kita hanya terdiam diri.
udah sarafnya tertusuk, penyebaran impulsnya tidak merata, kita hanya diam saja berpasrah. Nah, itu justru berbahaya. Otot-ototnya akan mengecil. Ketika kita tidak melakukan suatu gerakan, hanya tiduran saja, itu malah berbahaya. Lambat laun kita akan lumpuh, tidak bisa bergerak apa-apa. Banyak di luar sana penderita penyakit saraf tersebut yang sudah sampai lumpuh. Silahkan kalau kalian tidak percaya, silahkan ke rumah sakit, ke fisioterapi, dan lain sebagainya. Saya sudah menemukan. Ada juga yang sudah sampai operasi karena tidak melakukan gerakan apa-apa, sudah operasi tetapi tidak sembuh. Nah, saran saya ketika kalian masih bisa untuk melakukan suatu kegiatan, keluarlah dari zona nyaman itu, yaitu lakukanlah peregangan. Karena saya seringkali berucap kepada kalian, lakukanlah suatu peregangan terus-menerus. Entah itu sakit, ya dirasakan rasa sakitnya. Memang kita akan sakit penderita saraf tersebut. Sakitnya itu dirasakan saja, ditahan perlahan-lahan aja, nanti lambat laun akan sembuh. Pengalaman saya pribadi, saya berusaha ikhtiar terus-menerus melakukan suatu peregangan pagi, siang, sore, entah itu waktu longgar saya melakukan peregangan, saya siang hari melakukan suatu peregangan dan lain sebagainya. Alhasil saya bisa terbebas dari penyakit saraf tersebut. Kenapa? Karena tubuh saya semakin hari semakin lentur, bisa cium lutut, bisa cium kaki dan lain sebagainya. Saya sudah merutinkan peregangan karena itu adalah kunci untuk mengatasi saraf tersebut di rumah. Jadi kalian boleh melakukan pengobatan di luar, tetapi di rumah jangan lupa kalian harus melakukan peregangan. Peregangan itu manfaatnya banyak. Selain menyembuhkan penyakit saraf tersebut, kita juga kondisi kita, tubuh kita akan semakin baik. Peredaran darah kita lancar, tubuh kita longgar, tubuh kita rileks, fleksibilitas kita meningkat, dan alhasil kita akan menjadi orang-orang yang intinya terjaga kondisi tubuhnya. Jadi silahkan merutinkan peregangan. Yang kedua ini teman-teman, yaitu penderita penyakit saraf tersebut ini sering salah pijat. Nah, kalian penderita penyakit saraf tersebut boleh mengobati kalian di luar, entah itu ke fisioterapi, ke dokter, ataupun ke tukang pijat. Tetapi yang saya alami sendiri, ketika kalian ke tukang pijat dan tukang pijatnya itu tidak bersertifikat, atau entah itu cuma gedok tular, ataupun kita dapat info dari orang-orang saya sembuh di pijat sana dan lain sebagainya, itu mohon disaring terlebih dahulu, difilter terlebih dahulu. Karena ketika tulang belakang kita dipijat di sini, ini akan berakibat fatal. Karena di tulang belakang ini ada miliaran suatu saraf, teman-teman. Ketika miliaran suatu saraf itu dipijat dan dia salah, maka akan berbahaya. Karena saya sendiri pengalaman, saya ke tukang pijat, tetapi teman-teman justru malah tidak sembuh, tetapi tubuh saya malah bengkok seperti ini. Sakit iya, tubuh saya malah jadi bengkok seperti ini, jalan tidak bisa lama, berdiri tidak bisa lama. Dan itulah sebabnya, makanya ketika ke tukang pijat itu harus berpikir terlebih dahulu. Jadi tulang belakang ini jangan pernah dipijat. Kalau dipijat pun di samping saja, di sini, ataupun di paha, di bagian alat gerak paha, di bagian pantat, betis dan lain sebagainya. Itu pengalaman saya. Jadi kalian boleh pengobatan di luar dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi ke poin yang pertama, jangan lupa setiap hari peregangan. Poin yang kedua, mohon difilter terlebih dahulu. Jangan asal langsung ke tukang pijat sana, tukang pijat sini, karena akan berakibat sangat fatal pada tubuh kita. Kesalahan yang ketiga nih teman-teman. Kesalahan yang ketiga apa? Biasanya nih penderita penyakit saraf tersebut ini dia hanya mengandalkan obat dari dokter. Nah, ini
saya menjumpai banyak sekali kasus di lapangan. Jika saya dulu di fisioterapi, ada ibu-ibu itu mengatakan saya sudah minum obat banyak sekali tetapi tidak sembuh, meminta saran dari saya dan saya memberikan suatu solusinya. Obat dokter itu hanya untuk memblocking suatu rasa nyeri, tapi dia tidak bisa mengembalikan lumbal yang menyentuh saraf. Jadi obat itu sebaiknya kalian konsumsi ya untuk mengurangi suatu rasa nyeri, tetapi alangkah baiknya suatu obat ini tadi digunakan untuk terapi. Jadi minum obat, rasa nyerinya hilang, kita pakai untuk peregangan. Peregangan itulah yang nantinya akan membuat lumbal ini bisa kembali lagi. Jadi penderita penyakit saraf tersebut itu harus memperhatikan 3 aspek ini. Yang pertama, kita harus rajin bergerak. Rajin bergerak itu peregangan dan lain, berenang dan lain sebagainya. Yang kedua, pijat. Mohon difilter terlebih dahulu pijatnya. Kalau tidak berani pijat, ya pakai peregangan aja untuk melemaskan, mengendurkan otot. Walaupun lama, maksudnya membutuhkan beberapa minggu untuk mengendurkan otot, tetapi perlahan-lahan nanti kalian akan mencapai titik di mana otot Anda akan lemas. Yang ketiga adalah obat ini jangan dijadikan sarana utama, tetapi sarana pendukung untuk menyembuhkan kita dari penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, itu nasihat dari saya, mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan dan mudah-mudahan cepat sembuh. Saya tunggu kabar baik dari kalian karena saya merasa suatu kasihan kepada kalian. Ayo mulai sekarang rutinkan, jangan pernah berhenti untuk melakukan peregangan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Bila itu topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.